Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, agar kita hidup dalam tuntunan Tuhan, agar kita hidup diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena Alkitab jelas katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan juga yang selalu membersihkan hati nurani kita, hidup kita, agar semakin hari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di saat yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam hidup kami. Kami menyadari ada begitu banyak masalah pergumulan yang akhirnya membuat kami mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Betul, di hadapan kami seringkali diperhadapkan dengan tantangan, masalah, pergumulan. Bahkan ada hal-hal yang seringkali terjadi dalam hidup kami yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami sungguh yakin dan percaya hidup kami tidak sesuai dengan apa yang kami lihat, tapi kami percaya yang terjadi adalah apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan. Kami mau membuka hati kami untuk terus ditanami, dibenihi oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-79. Di dalam Mazmur pasal yang ke-79 saya membagikan di ayat yang keempat. Akan saya bacakan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur menceritakan kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel dikarenakan bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, kota dan rakyat yang saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya ini yang saya mau ajak setiap kita mengerti bahwasanya dalam kita mengiring Tuhan, tidak selamanya apa yang kita harapkan itu terjadi, ya kan? Kita pengen seperti ini, kita ingin seperti itu. Terkadang keinginan-keinginan kita belum tentu sama atau sejalan dengan apa yang menjadi keinginan-keinginannya Tuhan. Itu sebabnya kadangkala saudara dikasih dalam Tuhan, kehidupan kita ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. But it's okay. Tapi tidak mengapa, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap ada di dalamnya, iya kan? Sekalipun murid-murid ada di dalam badai ketika mereka naik perahu, namun ada Yesus di dalam sana. Sekalipun murid-murid berjalan di dalam bersama-sama dengan Yesus, masih tetap bisa mengalami badai. Itu sebabnya dalam kehidupan kita pun, sekalipun kita mengiring jalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, terkadang ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Ya, namun kita belajar untuk menyadari, namun kita belajar untuk mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak mengapa kalau sesuatu terjadi di luar kehendak kita, di luar keinginan kita. Asalkan segala sesuatu yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, ada dalam jalan-jalan Tuhan, maka kita tetap akan dibawa masuk dalam seluruh rancangan yang ajaib. Itu sebabnya Nabi Habakuk pernah mengatakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat, keadaan pada saat itu adalah keadaan yang susah. Keadaan saat itu sekalipun Habakuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, nabi Tuhan, namun juga mengalami kesusahan. Demikian pula Elia.
Lihat keadaan Elia ketika ada dalam masa-masa kelaparan. Masa-masa itu tetap ada, tetapi Tuhan tetap memelihara. Jadi begini saudara, ketika kita jalan bersama-sama dengan Tuhan, keadaan bisa saja terjadi di luar kendali kita, di luar keinginan, di luar harapan kita. Tetapi segala sesuatunya ada karena rencana-rencana Tuhan yang besar. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan melihat hanya keadaan hari ini, tapi lihatlah dari sudut pandang Tuhan melihat. Keadaan hari ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar. Jadi ketika keadaan saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita belajar untuk menerimanya dengan ucapan syukur. Ketika keadaan hari ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, belajarlah untuk melihat dari sisi baiknya gitu. Pasti selalu ada alasan untuk bersyukur, selalu ada alasan untuk melihat dari sudut pandang yang baik, saudara dikasih dalam Tuhan. Yusuf pernah mengalami hal tersebut. Sehingga ketika abang-abang saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf, akhirnya meminta maaf ketika mereka tahu bahwa Yusuf ada jadi pemimpin di Mesir. Maka Yusuf bilang apa? Manusia boleh merekarkan yang jahat, tetapi Allah memakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata Yusuf melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Udah kalau kamu gak, Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, udah kamu gak usah mikirin hal itulah. Ini apa yang kamu buat Tuhan pakai kok. Iya kan, untuk mempersiapkan kalian agar kalian tidak menjadi kelaparan. Yusuf melihat dari segala sudut yang berbeda dari sudut pandang orang biasanya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau di antara kita yang mendengarkan renungan hari ini, engkau sedang mengalami keadaan yang susah, engkau sedang mengalami tekanan hidup, keadaan yang tidak sesuai yang engkau harapkan, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan hari-hari ini menimpa hidupmu. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, belajar untuk berserah, belajar untuk merelakan, jangan ngotot gitu loh, jangan keras kepala, jangan menjadi orang-orang yang tidak mau menerima keadaan, belajar menerimanya. Teramat yakin dan percaya saya, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita, yang pertama, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Yang kedua, itu adalah didikan, ujian yang akhirnya membuat kita lebih mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, sekalipun keadaan itu adalah keadaan yang sulit menurut ukuran manusia, tetapi Tuhan ada di dalamnya bersama-sama dengan kita. Dia yang akan membuat kita kuat, Dia yang akan memelihara kita di tengah-tengah masa sukar. Dia juga adalah Allah yang tetap menghiburkan kita di tengah-tengah kesukaran dan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak sesuai dengan harapanmu, belajar bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat, sehingga akhirnya kita berbesar hati dan kita percaya apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah tekanan hidup kami, Engkau terus menguatkan, menghiburkan kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur apapun yang kami hadapi, Engkau mau kami belajar sebagai anak-anak Tuhan. Kami belajar untuk berserah. Kami belajar untuk hidup bukan karena melihat tapi percaya. Kami belajar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sebagai buah pembentukan untuk kami lebih hidup lagi mengandalkan Tuhan. Hari ini kami diingatkan tentang peristiwa keadaan yang terjadi, bagaimana anak-anak Tuhan tercerai-berai, bait Allah dihancurkan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan hal-hal yang tidak mengindah, yang tidak enak terjadi, bisa saja terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percaya bahwa Tuhan tetap Allah yang mengasihi kami. Tuhan tetap Allah yang memelihara dan menolong hidup kami. Tuhan tetap Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa, Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba ucapkan berkati dalam nama Yesus. Beri setiap mereka hikmat dalam menangani, dalam menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Beri mereka tuntunan-Mu ya Roh Kudus, sehingga mereka boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat, dan mereka bersyukur buat segalanya. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit dan mendengarkan firman ini. Bahkan mereka yang
susah diberikan kekuatan, dihiburkan, diberikan pengharapan daripadamu. Kami bersyukur buat hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.